kita kerap kali tak menyadari sebagian dari kita telah merusak. Kita harus bergerak bersama karena kita Indonesia. Pemirsa, jelang perhelatan akbar pemilu serentak 17 April 2019, konstelasi politik kian memanas. Masa kampanye yang sejatinya jadi momentum untuk memaparkan visi misi, nyatanya malah diisi dengan ajang parade hoax yang berpotensi mencederai demokrasi. Bagaimanakah parpol bersikap atau bereaksi atas kondisi ini? Dan benarkah hoax memang sengaja diproduksi untuk kepentingan elektoral? Inilah Partai Bicara episode Selamatkan Pemilu dari Kabar Bohong. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, untuk membahas topik pada malam hari ini kami sudah mendatangkan 6 orang narasumber. Saya perkenalkan satu persatu dari sisi sebelah kanan. Yang pertama Lukman Edi, Ketua DPP PKB. Selamat malam Mas Lukman. Malam, Assalamualaikum. Selanjutnya Oki Asokawati, politisi Partai Nasdem. Bang Oki. Kemudian Sukmo Harsono, Ketua Bidang Pemenangan PBB. Mas Sukmo. Assalamualaikum. Dan di sisi sebelah kiri saya adalah Bara Krisna Hasibuan, Wakil Ketua Umum PAN. Bang Bara, selamat malam. Selamat malam, Zilvia. Kemudian Inas Nasrullah, Ketua DPP Partai Hanura. Pak Inas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga kedatangan Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS DPR RI. Pak Jazuli. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan pemirsa, sebelum kita memulai perbincangan pada malam hari ini, Anda juga dapat mengomentari, berpartisipasi dalam perbincangan malam hari ini dengan mengirimkan komentar Anda di aplikasi Metro Extend yang dapat Anda unduh di Play Store ataupun App Store. Nanti kami akan coba untuk memutarkan video yang tengah viral saat ini. Ini adalah video kampanye hitam. Kampanye hitam ini adalah kampanye yang didasarkan tidak berdasarkan fakta atau justru didasarkan fitnah. Dan ini sudah mulai viral sejak hari Sabtu lalu. Ada 3 orang ibu-ibu yang melakukan kampanye hitam door to door dan mengatakan bahwa jika Jokowi terpilih lagi untuk kedua kalinya, maka suara azan di masjid akan dilarang. Kemudian anak-anak tidak diperbolehkan untuk mengaji, kemudian ibu-ibu muslimah terutama tidak akan diperbolehkan untuk memakai jilbab, dan juga pernikahan sesama jenis akan dilegalkan. Dan update terakhir yang kami peroleh dari kepolisian adalah 3 ibu-ibu ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dikenakan pasal Undang-Undang ITE. Saya akan ke Pak Jazuli terlebih dahulu. Wah, kehormatan ini. Pak Jazuli, polisi telah mengonfirmasi bahwa 3 wanita tersebut ini adalah relawan PPS, Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo Sandiaga Uno. Dan relawan PPS ini terdaftar, Pak Jazuli, di Direktorat Relawan Prabowo Sandi. Banyak pihak yang menduga bahwa ada instruksi langsung dari kubu 02 terhadap ibu-ibu ini. Apa tanggapan Anda? Orang yang mengatakan ada instruksi langsung itu perlu membuktikan, karena di 02 atau di PKS buat kami itu tidak diperkenankan, atau dengan kata lain haram hukumnya membuat berita bohong atau berita hoax terkait dengan pemilu ini. Tetapi di lapangan mungkin saja orang-orang ini kan pada berkreativitas. Kalau dilihat tadi ada menyinggung tentang nggak boleh azan, mungkin saja dia mendengarnya dari berita-berita, kan sebelumnya ada yang ingin membatasi pengeras suara. Kan pernah juga itu muncul kepada publik. Jadi ada maksud Anda ini kreativitas dari para ibu-ibu itu? Bisa jadi, tetapi kami bisa pastikan 02 tidak pernah ada, bahkan kami sama-sama bersepakat untuk memerangi hoax. Oke. Kemudian muncul lagi umpamanya tentang LGBT. Karena belum lama muncul juga RU tentang LGBT ini kepada publik begitu kan. Yang sedang dibahas. Tetapi apakah itu kemudian diartikan secara liar bahwa itu akan namanya dilegalkan? orang di daerah, dan harus dipahami
yang melakukan berita sebaliknya kepada 02 juga itu terjadi. Hanya kebetulan Metro TV menampilkannya adalah yang ibu-ibu 3 tadi. Yang viral maka sekarang itu yang kelihatan. Tapi Tetapi sebentar, sesungguhnya kalau Pak kita Jazuli, lihat di sosmed itu supaya juga ada berita-berita yang tidak sekarang sepenuhnya videonya sudah bisa benar, diputarkan, tidak Pak Jazuli. sepenuhnya Supaya benar. lebih lengkap, kami akan putarkan terlebih dahulu video Silakan tersebut. diputar, tapi saya akan lebih senang kalau Silakan. Adanya suara aja ada rumah apa ayo. Istimewa ulamana pilihannya Suara aja aja. Kual ayam kemana? 2019 kalau 2 periode nggak bakalan ada. Mulai suara aja, dong ayah budak ngaji, mulai rumah ketiung. Awe jeung awewe menang kawin, lalaki jeung lalaki menang kawin. Baik, menanggapi tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Jazuli, Mas Lukman, tidak ada instruksi langsung dan mungkin saja ini adalah kreativitas dari para ibu itu. Bagaimana tanggapan Anda? Kami PKB bersimpati dan berempati kepada ibu-ibu ini. Ya, kasihan mereka, kasihan anak-anak mereka, keluarga mereka, suami mereka, karena ibunda mereka harus berhadapan dengan aparat hukum, berhadapan dengan hukum. Yang pasal-pasalnya jelas, ya, pasal pelanggarannya jelas, undang-undang yang dilanggar juga jelas. Ya. Nah, oleh sebab itu kita ingin mengajak para ibunda-ibunda ini, katakan saja sebenarnya siapa yang menyuruh mereka, siapa yang memberi honor mereka untuk... Anda yakin ada yang menyuruh, ada yang memberi honor? Nah, kita semua tahu, ini partai-partai semua tahu bahwa di masa kampanye ini, di samping kita melakukan perang udara, kita melakukan perang darat. Perang udara melalui sosial media, perang darat melalui canvassing, door-to-door campaign. Ketiga ibu ini adalah bahagian dari perang darat itu. Bahagian dari tim yang disuruh, disiapkan, dilatih untuk melakukan door-to-door campaign. Jadi menurut Anda tidak mungkin ibu-ibu ini punya kreativitas sendiri untuk menciptakan kata-kata seperti itu kampanye? Saya berdoa mudah-mudahan ibu-ibu ini bukan inisiatif sendiri. Ada yang disuruhnya, ada yang menyuruhnya, dan ada yang membiayainya. Oke. Karena apa? Karena kalau hanya dilakukan oleh 3 orang ibu ini, ya, kemudian dengan mengorbankan keluarga, mengorbankan anak, mengorbankan suami, meninggalkan rumah, Baik. ya, Oke. hanya melakukan apa yang dirasakannya, saya tidak percaya itu. Oke, ya. kita simak lagi teman-teman, di sini ada, kita dengar putarkan ibu dari salah satu tersangka yang memberikan pernyataan. Kita simak berikut ini. Pak Sandi, Pak Bobo, selamat anak saya, keluarga anak saya, bela anak saya. Karena anak saya sudah membela Pak Madinah. Membela Prabowo. Pak Sandi meninggalkan anaknya, suaminya. Oke, ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Mas Lukman bahwa ibu ini telah meninggalkan anak dan suaminya karena harus berproses di hukum. Dan tadi ibu tadi, Pak Jazuli, meminta agar Prabowo Sandi ikut membela anaknya karena anaknya telah membela Prabowo Sandi. Apa jawaban Anda? Saya kira satu hal yang wajar saja ketika kita ada tim yang berhadapan dengan hukum, maka tentu BPN akan mencoba membantu secara hukum. Tetapi saya lebih kepada ingin Metro TV ini juga menampilkan, jangan cuma sepihak begini, harus ada juga tampilan-tampilan. Kami sudah yang siapkan data hoax, Pak, yang menyerang 2 kubu. Nanti itu akan kami bagus. tampilkan. Maksud saya begitu. Jadi supaya Tapi nanti khusus berimbang. untuk video ini antara, seperti apa? Ya, Kalau kita berbicara khusus buat video ini. PKS begini. Pertama, kalau bohong, hoax itu haram hukumnya. Tidak boleh ada kader PKS, simpatisan PKS yang menyebarkan kebohongan demi untuk kepentingan politik praktis ini. Yang kedua Kalau disebut adalah ada yang membiayai dan menyuruh, yang kedua tanggapan Anda bagaimana? harus ditelusuri. Kita tidak bisa mengatakan dengan praduga ini ada yang membiayai, ini ada yang nggak bisa dong. Kalau bicara hukum itu bicara fakta, bicara bukti. Kita harus lihat dulu. Oke. Dia harus diselidiki dulu. Baik. Karena yang paling penting nanti penegakan hukumnya itu harus adil dan objektif. Oke, baik. Jangan sampai ketika yang terserang 01 itu cepat-cepat orang ditangkap. Begitu yang terserang 02 dilaporin pun bolak-balik nggak ada yang diproses. Selama ini itu yang dirasakan ya. Mas Sukmo,
Tanggapannya atas apa yang disampaikan, benarkah ada perbedaan antara 01 dan 02 dan bagaimana tanggapan Anda mengenai video kampanye hitam ini? Ya, jadi apa yang menjadi produk hoax ataupun black campaigns itu adalah konsekuensi dari era digital campaigns. Ada dua hal penting di situ adalah pertama, bisa jadi kontennya atau narasinya adalah hoax, tetapi perilakunya adalah black campaigns. Nah, peristiwa yang terjadi di Kerawang ini membuktikan bahwa produk black campaigns ini ada yang membuat narasi, ada yang membuat meme-nya, ada yang mengorder, dan ada yang mengedarkan. Kenapa Anda bisa mengatakan demikian? Ada sebuah rangkaian peristiwa yang kita perlu simak dengan sangat baik dan saya kira semua masyarakat masih ingat di dalam memorinya. Ada kelompok yang menggunakan kekuatan istilahnya kan power of emak-emak. Tetapi terbukti hari ini ada peristiwa yang sangat merugikan apa yang disebut dengan emak-emak. Satu, hoax yang namanya mukanya dipukulin. Itu yang melakukan adalah emak-emak. Yang menyebarkan berita dirinya dipukulin. Yang kedua, yang mengatakan kemudian membaca doa, membaca doa seolah-olah ada perang Badar, ini juga emak-emak. Dan yang paling terakhir adalah emak-emak yang mengatakan akan ada LGBT, azan dilarang. Ini tidak mungkin dilakukan oleh emak-emak kalau emak-emak ini tidak diperdaya. Maksudnya oleh ini orang satu yang pola, memberi satu order rangkaian? kepada dia. Satu pola, satu rangkaian maksud Anda? Bukan cuma suatu rangkaian, ini sudah didesain, sudah direncanakan dengan sangat matang. Yang mendesainnya siapa, Mas Sukmo? Tentunya pihak kepolisian harus membuktikan. Karena ada dua tuntutan penting di sini. Satu, Kalau belum mereka bukti. adalah melakukan tindakan yang melanggar undang-undang pemilu. Oke. Yang kedua, undang-undang ITE. Baik. Jadi emak-emak ini sudah diperalat, maka emak-emak harus sadar. Jadi lebih intinya, baik mereka memilih sesuai dengan Ketika pilihan Anda yang benar. melihat satu peristiwa, kemudian peristiwa yang lain dan peristiwa yang terbaru sekarang, Anda melihat karena pola-pola ini, Anda menduga ada yang mendesain ini. Saya bukan menduga lagi, saya bisa mengatakan harus dibuktikan. Kalau menduga berarti masih mikir-mikir, ini Oke. sudah pasti ada. Baik, Perilaku di belakang layar ini ada. Gampang polisi itu membuktikan kalau mau. Tetapi jangan sampai membuat masyarakat terpecah. Masyarakat harus menyadari bahwa kemenangan yang diraih dengan cara melakukan back campaign Baik. tidak akan membuahkan hasil dalam pemilu kali ini. Oke. Mbak Oki, sebagai perempuan, melihat perempuan lainnya melakukan kampanye hitam dan Iya. sekarang harus menanggung konsekuensi hukum. Apa Iya. tanggapan Anda? Iya, Partai Nasdem adalah partai yang sangat menghargai peran perempuan. Dan ketika saya melihat video viral tersebut, maka saya merasa janganlah menterjerumuskan perempuan pada politik yang kotor seperti itu. Karena menurut hemat saya, perempuan itu sebetulnya adalah benteng keluarga. Jadi kalau yang tadi dikatakan oleh Pak Lukman, anak-anak dari ibu-ibu itu pasti akan tercederai. Karena sebetulnya menurut hemat saya pasti kalau perempuan bicara, pasti akan dibicarakan mengenai kesehatan reproduksi, mengenai stunting, mengenai kesejahteraan keluarga. Tapi bukan hal-hal yang tadi ibu-ibu telah katakan. Jadi menurut saya memang satu, tolonglah perempuan ini jangan diajak untuk ke dalam politik-politik kotor seperti itu. Menurut Anda mengapa bisa ada perempuan-perempuan yang mau melakukan hal seperti ini, apalagi dengan cara door to door lagi? Iya, ini masalah brainwash menurut saya. Ini masalah edukasi. Ini masalah bagaimana para perempuan ini bisa melihat masa depan yang lebih baik, lebih rasional dengan mendapatkan informasi-info yang misleading begitu. Dan hoax itu terjadi ketika kemudian medsos bisa dijadikan sumber ideologi yang lain. Oleh sebab itu dalam hal ini mungkin saya sangat menghimbau para pakar itu bicara lebih banyak supaya apa yang terjadi di hoax itu bisa di-counter. Begitu juga para jurnalis saya berharap agar mewawancarai para pakar ini sehingga mereka bisa mengeluarkan klarifikasi yang lebih jelas. Elit politiknya harus seperti apa? Ya, NKRI, dakwah kebangsaan itu adalah yang menjadi benang merah di Nasdem. Dan ya, saya berharap bahwa elit politik ini juga menjaga kesatuan itu, jangan memecah belah, tapi betul-betul substansi program yang diajukan, tidak hanya sekedar seperti itu. Baik, kita simak lagi pemirsa, ada pernyataan dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga merupakan pakar hukum tata negara mengenai hoax yang diduga ini telah memang dirancang, terorganisir secara khusus dan dibiayai. Kita akan simak bersama pernyataannya.
Profesor Mahfud MD menyatakan bahwa mereka mencari makan dari produksi kekacauan itu. Dan kalau kacau pasti nanti ada yang biayain lagi karena dari kekacauan itu gerakan-gerakan destruktif lain memecah belah bangsa itu akan bisa dilakukan lebih lanjut. Baik. Bang Bara, kalau tadi Pak Mahfud bilang ada pihak yang ingin mengacaukan pemilu, sengaja memproduksi hoax, terorganisir, ada yang biayai, apakah Anda setuju? Saya pikir segala kemungkinan itu ada, termasuk bahwa campaign untuk menyebarkan disinformasi dan hoax ini terorganisir secara rapi, ya, well organized campaign. Kemungkinan itu ada sekali, ya, dan memang hoax ini menjadi satu bagian dari kehidupan kita sehari-hari akhir-akhir ini sesuai dengan perkembangan informasi teknologi, ya, juga yang itu kita lihat fenomena itu juga mendominasi proses kampanye pemilihan presiden ini. Awalnya kita itu menduga bahwa kenyataan kampanye yang bisa kita hitam bantah. hoax itu lebih banyak di media sosial, tetapi kenyataannya setelah melihat video di Karawang jadi itu memang sudah sampai ke daratan. Sudah sampai ke daratan, dan itu memang artinya ada suatu kombinasi antara penggunaan teknologi untuk menyebarkan hoax dan disinformasi, juga dengan cara-cara yang konvensional, ya, cara-cara misalnya melakukan door-to-door campaign, ya, yang itu kan sebetulnya cara-cara kampanye konvensional yang dilakukan sebelum teknologi itu betul-betul digunakan secara masif atau menjadi suatu. Oke, tetapi kalau ditanya siapa yang memproduksi hoax itu dan betulkah memang sengaja diproduksi secara terorganisir untuk mengacaukan pemilu? Untuk mengacaukan pemilu atau juga untuk mendiskreditkan Salah satu paslon. salah satu calon gitu. Itu sangat mungkin. Saya pikir dalam sejarah kampanye modern, ya, penggunaan, kalau dalam istilah Amerika itu smear campaign, kalau kita tuh black campaign itu memang biasa dilakukan, ya, dan even di negara-negara demokrasi sudah matang pun, ya, seperti Amerika dan di Eropa itu juga ada itu, seringkali tidak bisa dihindari, ya. Dan itu juga memang sekarang terjadi di Indonesia ini, ya. Apakah memang tujuannya itu adalah lebih dari hanya untuk mendiskreditkan atau memukul, ya, membuat lemah lawan, ya, dalam proses kampanye ini, atau memang tujuannya seperti kata Pak Mahfud, memang untuk menciptakan chaos gitu, kekacauan. Itu harus kita lihat lebih lanjut. Tapi memang yang jelas, memang kalau untuk menjatuhkan lawan, melemahkan lawan, dalam suatu proses kompetisi politik penggunaan hoax itu memang seringkali dilakukan. Nah, sekarang bagaimana kita harus memberikan edukasi kepada publik. Memberikan edukasi kepada publik. Nah, dari Hanura, bagaimana merespon semakin maraknya kampanye hitam, hoax yang berterbaran, apalagi semakin mendekati pemilu, Pak Inas? Ya, barusan kita juga mendengar ada bahasa hoax di sini, ya. Karena tadi sahabat saya Pak Jajuli mengatakan di DPR itu sedang dibahas RUU LGBT gitu katanya. Tidak ada itu RUU LGBT. Yang benar adalah RUU PKS. Nah, ini harus dijelaskan Pak Jajuli. Kenapa namanya RUU PKS? Maksudnya apa itu? Bedanya apa? Namanya kan RUU Perlindungan Kekerasan Seksual. PKS kan singkatannya. Ya itu harus dijelaskan kenapa PKS. Kenapa dirubah-rubah LGBT? Yang udah pasti namanya RUU-nya singkatnya PKS. Jangan bilang RUU LGBT. Saya jawab nanti. Ntar, ya boleh. Ya, silakan. Yang kedua, tidak ada satu aturan pun yang dikeluarkan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini melarang azan. Nggak ada. Yang ada adalah aturan yang ada sudah setahun 1978, yaitu mengatur tentang suara pengeras untuk azan. Itu loh, jangan nanti dipleset-plesetin soal ini aturan melarang azan. Tidak pernah ada dimanapun negara di Indonesia kapanpun tidak pernah ada aturan yang melarang azan. Tapi pengeras suara iya Pengeras diatur. suara azan. Pengeras suara azan Bukan iya. pengeras suara nyanyi kan? Bukan. Iya, pengeras Suara suara pengeras azan azan itu diatur. Jadi nah, aturan sudah tahu aturannya. Aturannya sudah tahu apa belum isinya. Nah, itu harus dipelajari, dibaca. Aturannya sudah jelas, bukan yang diatur adalah yang bawain azan itu yang suaranya bagus. Tidak ada yang marang macam-macam. Oke, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Pak Jazuli nanti boleh ya ditanggapi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Partai Bicara akan kembali sesaat lagi. Kita kerap kali tak menyadari sebagian dari kita telah merusak. Kita harus bergerak bersama karena kita Indonesia.
Baik, pemirsa, kembali lagi dalam Partai Bicara dan kami ajak Anda kembali untuk berpartisipasi dalam perbincangan malam hari ini dengan mendownload atau mengunduh aplikasi Metro Extend di App Store atau Play Store. Kita langsung saja berikan kesempatan Pak Jazuli untuk menjawab tadi dari Pak Inas. Saya harus luruskan pendengaran saudara saya Pak Inas ini. Saya tidak mengatakan ada RUU LGBT, tetapi ada isu LGBT dibahas. Yaitu dalam revisi undang-undang yang dibahas di Komisi 3. Penyimpangan seksual itu mau dihapus hukum pidananya. Maksudnya itu ada isu yang muncul begitu loh. Kemudian yang kedua saya luruskan lagi pendengaran Pak Inas ini ada pengurangan pengeras suara azan. Kan isunya muncul ke media gitu loh. Nah, tetapi yang jelas begini, ini yang harus penting. Yang harus penting ini begini. Yang harus penting ini memberantas hoax. Memberantas hoax. Bukan tentang mengatur azannya, tapi pengeras suaranya. Oke, aturannya seperti apa? Pak Jazuli. Pak Inas, kita kembali kepada pokok masalah. Memberantas hoax ini adalah PR kita bersama. Oke, ini begini, itu setuju. Pak Jazuli, kalau dalam forum ini saja bisa salah tangkap, berarti masyarakat juga kemungkinan bisa salah tangkap. Nah, untuk meluruskan kepada masyarakat ini seperti apa? Pertama, kita harus mulai. Pemimpin-pemimpin di bangsa ini tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan data. Hoax itu apa maksudnya? Hoax itu artinya menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan data dan fakta. Itu artinya hoax. Maka kalau kita ingin memberantas hoax, kita harus mulai dari pemimpin-pemimpin bangsa ini. Mulai dari menteri, dari presiden, dari DPR, pimpinan partai politik. Dari semuanya kita harus memberantas. Dan itu kewajiban. Jadi debat juga angkanya suka ada yang salah. Semua harus tergantung tim menyiapkannya, bukan berarti jadi kewajiban ini adalah kewajiban kita bersama. Kewajiban kita bersama. Setuju itu. Mas Lukman, dari elit politik, pimpinan partai politik harus berbicara sesuai fakta. Selama ini bagaimana? Dari awal sudah disepakati, kesepakatan anti hoax, anti fitnah, anti bohong. Bareng-bareng kita di Monas tanda tangan. Semua ketua umum partai politik tanda tangan. Semua caleg-caleg DPD tanda tangan, semua calon presiden tanda tangan, tapi faktanya kemudian masa kampanye 6 bulan kita ini diisi dengan produksi hoak yang maha dahsyat. Ya, saya membacanya ada sampai dengan 4 hoak itu diproduksi. Ya. Wah, sudah gawat stadium sekali. Sudah gawat, itu tinggal mati aja lah gitu. Ya. Apa itu? Ketika Allah SWT dibohongi juga, ya, dinyatakan ya Allah, ini tidak akan ada yang menyembahmu lagi kalau ini kalah. Ini kan kebohongan yang maha dahsyat ini. Ya, pertama yang dibohongi adalah bangsa Indonesia ketika Ratna Sarumpait. Ya, dibohongi bangsa Indonesia. Bayangkan kalau ini terjadi dan tanpa ditemukan oleh polisi, daya rusaknya sangat akan luar biasa. Ya. Yang kedua, KPU juga dinyatakan menebar kebohongan dengan mempersoalkan soal DPT 31 juta, dengan mempersoalkan kardus kotak suara, dengan mempersoalkan EKTP yang kartu suara yang dicoblos. Ya. Kemudian tapi kata Pak Jazuli dari kubu 02 juga sama diserang juga oleh hoax dan fitnah. Nggak ada, ya, nggak ada itu. Nggak buktinya, bisa, nggak ada. Ya, sekarang ini banyak yang kita diprotes. Kenapa kemudian penegakan hukum berat sebelah misalnya? Maaf ya. Penegakan hukum berat sebelah. Ya kebetulan aja di pihak sana itu produksi hoaxnya kebanyakan. Tabloid Barokah yang disebar ke masjid-masjid. Kemudian banyak ditemukan, banyak yang ditangkap polisi. Karena Metro TV tidak menampilkan yang seimbang. Kami menampilkan, Pak. Kami menampilkan berita soal tabloid ini. Kita sekarang yang memproduksi yang menampilkan. Metro TV harus tampilkan. Yang sehonan dibuat oleh mereka itu Mas Lukman dan Pak Jazuli, kita akan tampilkan grafik. Ini adalah grafik soal hoax yang terverifikasi sepanjang Juli hingga September 2018. Kita akan tampilkan sekarang. Bersumber dari Mavindo, ini adalah rata-rata hoax yang terverifikasi dari bulan Juli sampai September 2018. Kalau kita lihat dari jumlahnya memang semakin meningkat. Dan kita sekarang lihat konten terbanyak dari hoax-hoax ini sebetulnya mengenai isu apa. Kita lihat bersama.
Ternyata dari sekian banyak hoax yang terverifikasi dan diproduksi, memang konten terbanyak adalah soal politik mencapai 58,7%, kemudian disusul oleh agama, penipuan, lalu lintas, dan juga kesehatan. Baik, kalau kita lihat dari grafik yang tadi, hoax paling banyak masukmu memang adalah soal isu politik. Ya. Ini fakta yang mengkhawatirkan karena hoax politik menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat Ya. terhadap politik, Ya. terhadap elit partai, Ya. partai politik dan juga pimpinan, bahkan Ya. terhadap pemilu. Nah, apa peran parpol untuk menangkal hoax dan mengembalikan kepercayaan Ada masyarakat? parpol yang memang berperan di dalam menciptakan hoax. Dan Partai Bulan Bintang adalah salah satu partai yang menjadi korban hoax pada saat ini. Saya punya jejak digital di HP saya, di mana nomor Partai Bulan Bintang yang seharusnya nomor 19 diganti menjadi nomor 8. Ini pernah terjadi pada pemilu tahun 2009 ketika ada yang membuat kertas suara contoh untuk simulasi, nomor Partai Bulan Bintang juga ditukar menjadi nomor yang lain. Jadi memang kalau tadi dikatakan oleh Bang Lukman itu semua tanda tangan, semua menyatakan, banyak yang sekedar menyatakan di depan masyarakat bahwa dirinya anti hoax, tetapi dirinya adalah pelaku hoax paling utama. Dan itu sangat mudah Mbak Sylvia untuk membuktikannya. Tadi diambil contoh ketika kita bicara masalah LGBT. Siapa yang paling tahu soal pembahasan undang-undang itu? Siapa paling tahu soal permasalahan itu? Berarti dia yang memproduksi konten situ. Nah, sekarang tinggal bagaimana polisi membuktikan. Apalagi jelas-jelas kalau di dalam kaitannya dengan yang terjadi di Kerawang, saya harus ingatkan lagi kepada masyarakat. Hai ibu-ibu yang mulia, hai emak-emak, janganlah mau Anda diperalat untuk kemenangan dengan cara mengorbankan diri Anda. Kasihan anak-anak Anda adalah ibu yang mulia. Baik. Berpolitiklah dengan santun, jangan mau diajari dengan cara-cara yang semacam itu. Oke, sekarang kita akan putarkan lagi. Ini grafik masyarakat soal kekhawatiran mereka terhadap hoax. Kita tampilkan datanya. Survei LSI DNIJA 10-19 Oktober 2018 menyatakan bahwa 75% masyarakat khawatir dengan hoax dan 74,5% diantaranya ingin hoax dibasmi. Tetapi Mbak Oki, pada aplikasinya di lapangan kita lihat juga masyarakat sepertinya cukup senang sekali kalau misalnya mendengar isu-isu atau berita-berita yang kontroversial, kemudian tidak sadar, tidak menyaring, kemudian menyebarkannya. Dan ternyata efek negatif dari hoax ini sudah terlanjur menyebar ke masyarakat dan dipercaya oleh sebagian masyarakat, terutama warga-warga di kampung. Bagaimana menanggulangi yang ini? Iya, berbicara mengenai hoax, memang penyebarannya itu menurut hemat saya bisa dua cara. Pertama yang secara alamiah dan yang kedua memang sengaja dibuat seperti yang dikatakan oleh Mas Sukmo tadi. Secara alamiah adalah ketika seseorang membaca berita yang seru dan secara emosional mereka ingin cepat-cepat mengirimkan itu kepada teman-temannya agar diberi bahwa dia adalah yang pertama tahu begitu. Sementara kalau yang dibuat memang sengaja ada yang memproduksi, ada yang melakukan penyebaran dan lain sebagainya. Tapi kalau tadi kita lihat mengenai berita-berita hoax politik yang paling tinggi, menurut hemat saya memang ini harus menjadi kepedulian dari semua partai politik. Karena kita tidak ingin tentu partai politik, juga elit partai, pemimpin bangsa ini kemudian mendapatkan stigma yang negatif. Dan terkait dengan partai politik ini, terkait dengan politik yang hoax ini, kembali ke perempuan, saya merasa bahwa perempuan rasanya tidak akan memberikan hoax-hoax yang politik seperti itu. Jadi kalau kembali ke ketiga ibu-ibu tadi, menurut hemat saya itu memang mereka sudah di-style, mereka sudah diberikan ilmunya, sehingga mereka tinggal melakukan, dan dibayar. Dan mereka tinggal melakukannya, begitu. Dan disuruh untuk memviralkan, ya jadi kan sebenarnya kasihan gitu. Oke, seharusnya kan hal-hal itu mampu dicegah dan partai memberikan edukasi politik, pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak mudah termakan oleh hoax. Bukan justru semakin karena hoax itu menguntungkan salah satu pihak, akhirnya dibiarkan begitu saja. Seperti apa tanggung jawab dari partai? Bang Bara nanti dijawab, kami akan jeda lagi pemirsa. Partai Bicara akan kembali sesaat lagi. Kita kerap kali tak menyadari sebagian dari kita telah merusak. Kita harus bergerak bersama karena kita Indonesia.
Baik pemirsa, meski hoax sudah banyak diluruskan di media massa, di media sosial, tetapi hoax ini sudah terlanjur berkembang di bawah dan dipercaya oleh masyarakat-masyarakat, terutama yang berada di kampung. Apa tanggung jawab partai untuk bisa meredam ekses negatif dari penyebaran hoax Gini, ini tadi Pak Zazuli benar sekali ya, bahwa peran dari elit politik ini sangat krusial ya, dalam kita menghadapi begitu masifnya hoax ini disebar ya. Dan yang paling efektif sebetulnya itu bagaimana? Jadi misalnya ada salah satu calon yang menjadi korban ya. Jadi calon korban dari suatu well organized campaign penyebaran hoax, ada satu calon pasti diuntungkan. Yang paling efektif itu calon diuntungkan itu mengatakan, itu tidak benar. Bahwa tidak benar kandidat itu begini. Misal dalam hal soal azan itu, ya katakan saja tidak benar bahwa kalau Pak Jokowi menang, bahwa akan terjadi apa yang dikatakan dalam konten jadi paslon lain ikut mengcounter. Ikut mengcounter. Tapi itu penting sekali. Menurut saya agak susah. Enggak. Karena biasanya masyarakat lebih percaya kepada opini yang pertama. Enggak. Opini Tapi saya pikir ini selanjutnya satu itu cara susah. untuk bisa mengcounter. Jadi dibutuhkan sikap kenegarawan dari calon yang diuntungkan dari Hoax kampanye yang sedang berjalan itu, yang intinya adalah hoax yang betul-betul tidak masuk akal. Tetapi perlu juga Bang Jadi Bara, dan partai-partai yang seakan-akan bagian dari koalisi yang diuntungkan itu juga harus berani ikut mengcounter. berjiwa besar mengatakan bahwa itu tidak benar dan jangan dilakukan lagi kecuali kalau memang itu ada keterlibatan dari kalau yang diuntungkan diminta pertanggungjawaban untuk berbicara berjiwa besar, maka yang diduga melakukan atau yang diduga mensponsori atau yang diduga membayar juga tidak perlu membela. Ini ngapain? Kontennya udah jelas. Apa yang disampaikan mengajak untuk jadi artinya itu, kalau itu membela, sudah jelas, berarti itu. nggak perlu Jadi dibela membela lagi. itu Itu juga tanggung jawab moral. Nah, membela kalau itu dia juga- masih sibuk membela, berarti perlu dipertanyakan. Orang udah jelas selalu dibela kan gitu. Ya, Ada apa? membela itu salah. Membela itu salah. Membela itu memberikan justifikasi terhadap metode kampanye yang merusak ini, ya. Dan kedua memberikan pembenaran terhadap konten dari yang sesuatu yang jelas merupakan hoax, berita bohong. Itu jelas salah. Nah, jadi itu tidak. persoalannya Jadi itu pembelaannya kemudian tidak di situ. menimbulkan satu. Pembelaan yang dimunculkan ini seolah-olah bahwa dia bertanggung jawab terhadap emak-emak yang teraniaya, bukan memberikan edukasi bahwa hei emak-emak jangan melakukan itu lagi ya, itu merugikan pihak kita, merugikan pihak sana. Enggak, ini bela Bang. Bela mengatakan seolah-olah Jadi tidak itu yang harus kita seolah-olah nanti akan muncul istilah baru lagi Bang. Kenapa, Pak Inas? Karena Kriminalisasi begini, emak-emak. Pepes ini kan penasehatnya sudah jelas. Pak Fadlizon harus menjelaskan ngapain aja dia sama Pepes itu kan. Dia harus jelasin sama masyarakat. Karena dia penasehatnya. Dia perintah apa sama Pepes, dia harus jelasin sama masyarakat. Dia kasih konten apa aja Sudah sama Pepes. dinyatakan itu tidak ada mengarahkan kampanye Nggak hitam akan seperti laku itu. itu. Pak Fadlizon sebagai penasehatnya Pepes harus menjelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat Jadi harus ada tanggung jawab moral. Yang dikatakan Pak Kusuma betul. Pak Ferdinand Hutian itu kok begitu fasih dalam membela ketiga ibu-ibu ini. Dia fasih soal apa azan itu tadi sampai ke detail-detail dia fasih. Kemudian dia fasih tentang LGBT itu juga. Artinya apa? Jangan-jangan gitu lah. Jangan-jangan apakah Pak Ferdinand ini juga ikut terlibat dalam menyiapkan Pepes? Ya harus menjelaskan pada masyarakat. Pak Jazuli dijawab. Ya, begini ya, karena semua hoax segala macam ini kan sudah ada aturan mainnya, ada hukumnya. Menurut saya diproses secara hukum karena secara adil dan karena yang masalah hoax ini sebenarnya bisa saja di sini orang saling melempar seakan-akan orang lain, tetapi bisa jadi juga anak buahnya yang ikut bikin hoax. Karena itu saya ingin menegaskan. Maksudnya bagaimana ini anak buahnya? Tadi kan semuanya orang pada merasa seakan-akan dirinya suci, sudah tanda tangan segala macam. Karena itu saya ingin menegaskan bahwa memberantas hoax ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kena hoax itu, PKS juga kena hoax banyak. Contohnya setiap mau pemilu, itu di masjid, di ceramah, dia mengatakan jangan pilih PKS. PKS itu anti tahlil, PKS itu anti selawat gitu. Umpamanya. Itu loh, ini di sebentar. Di belakang saya ini ada Ibu Sari ini dari Serang, ada Ibu Rindang ini dari Serang. Itu mengatakan ini anti ini anti itu. Oke. Anda tidak bisa mengatakan tidak ada. Ini nanti kita buktikan. Padahal satu-satunya partai politik yang baca sholawatnya dianjurkan pagi sore 100, tahlilnya pagi sore 100, dievaluasi setiap minggu. Itu adalah salah satunya PKS. Begini, Tapi begitu yang mau menarik, pemilu, itu disebarkan apa yang di dikatakan kampung-kampung. Bang Bara tadi
Odi, daripada saling menuding satu sama lain, menunjuk satu sama lain, tadi Bang Bara menawarkan supaya pihak yang merasa diuntungkan dengan ada hoax itu berjiwa besar, memiliki moral politik, ikut mengcounter. Ya. Apakah itu dilakukan juga? Ya harus dilakukan semuanya sama-sama. Segera BPN lakukan. Semuanya harus lakukan. Pulang dari sini langsung. Karena kewajiban memerangi itu adalah kewajiban bersama. Bukan hanya kewajiban salah satu partai politik. Semuanya. PKS dari awal menegaskan hoax itu adalah haram. Maka kewajiban kita tidak beretorika lagi. Semua kita harus berkewajiban. Mengarahkan kepada seluruh kadernya. Mengarahkan kepada seluruh simpatisannya. Tanggung jawab kita Kalau bersama. ternyata itu muncul, ya diproses hukum. Jangan menduga-duga. Ini dibiayai. Ini padahal nggak punya bukti. Artinya harus dibuktikan secara hukum. Ya. Kenapa Mas Lukman? Ya, ini kan tuduhan berikutnya. Ketika pelaku-pelaku ini disidik, pelaku-pelaku ini diberikan sanksi hukum, dibilang kekuasaan berpihak tebang pilih dan lain sebagainya. Kriminalisasi. Jadi kriminalisasi dan lain sebagainya. Nah ini kan paradok ini sebenarnya nih. Paradok. Ada keinginan untuk ditegakkan secara adil, nggak ada yang paradok. Dilakukan. Kalau semua yang hoax itu ditindak secara tegas, dinyatakan hukum berpihak tebang pilih. Kita akan lihat bersama-sama grafik bahaya dari hoax. Kita akan lihat bersama ya. Sebentar Pak Jazuli, kita akan tampilkan terlebih dahulu grafik bahaya dari hoax yang telah kami rangkum dan silakan semua partai untuk menanggapinya. Kita tampilkan bersama. Baik, tetap dimunculkan saja gambarnya ini supaya bisa dilihat oleh semua narasumber di sini. Mas Sukmo, dari semua bahaya penyebaran berita hoax di sini, yang mana yang paling Anda khawatirkan dan bagaimana cara PBB mengatasinya? Yang paling saya khawatirkan adalah masyarakat bangsa Indonesia ini menjadi masyarakat yang akan terpecah belah, masyarakat yang gampang diadu domba, masyarakat yang gampang diprovokasi. Masyarakat diprovokasi oleh orang-orang yang selalu mengatakan dirinya bersih, masyarakat yang diprovokasi oleh orang yang selalu mengatakan dirinya bukan bagian dari konten sebuah black campaign, tetapi rajin sekali memproduksi black campaigns dan korbannya ada salah satunya Partai Bulan Bintang. Oleh sebab itu saya katakan masyarakat harus pandai untuk bisa melihat ketika dia mengetahui sebuah partai politik yang diduga terlibat dalam black campaigns harus dihukum. Jangan dipilih lagi dalam pemilu tahun 2019. Termasuk calon presidennya apabila di dalam membuat buah konten politik itu, konten campaigns diduga melibatkan orang-orang di dalam menyebarkan hoax, maka masyarakat harus menghukum dengan cara tidak memilih. Oke, Mbak Oki, ketika Anda bertemu konstituen di dapil atau mungkin dalam keseharian Anda, adakah hoax politik yang ditanyakan warga kepada Anda, dicoba diklarifikasi warga kepada Anda? Iya, sebetulnya banyak hoax politik yang disampaikan kepada saya. Seperti misalnya, kalau misalnya nanti, karena partai kami adalah pendukung 01, kalau nanti 01 menang, tidak akan ada lagi pesantren-pesantren, sekolah-sekolah yang berhubungan dengan pesantren. Menurut hemat saya itu hoax. Karena apa? Karena cawapres dari 01 pun sudah memberikan anggaran 20 triliun nanti untuk pesantren. Tapi sekali lagi yang saya lihat, kalau tadi dilihat dari ini 6 bahaya penyebaran berita hoax, yang paling utama adalah konflik sosial. Itu yang paling bahaya. Karena ketika konflik sosial terjadi, maka perpecahan bisa terjadi, merusak rasionalitas bisa terjadi. Jadi semuanya bisa. Dan untuk itu menurut hemat saya, mungkin para kontestan dari pemilu ini sejujurnya mempunyai mindset bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur. Bahwa nasib itu, kadarullah itu udah ada. Jadi lakukanlah dengan cara-cara yang baik, dengan substansi, dengan program yang baik, daripada melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi bukan menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Oke, Pak Inas, kalau hoax itu merugikan salah satu paslon dan menguntungkan paslon lainnya, apakah parpol akan membiarkan hoax itu terus hidup di tengah masyarakat? Tidak boleh dong seperti itu. Parpol itu apalagi hati nurani rakyat. Hati nurani itu harus dipakai. Hati nurani itu harus dipakai. Jangan biarkan hoax-hoax berkembang. Apalagi kalau hoax itu sudah terbiasa kita kembangkan hoax dan itu terjadi dalam satu partai, saya yakin partai itu akan pecah nantinya. Pecah dengan sendirinya? Akan pecah sendiri karena di dalamnya akan berkembang hoax menjadi kanker buat tubuhnya sendiri. Kita akan lihat nanti.
partai-partai yang mendapatkan keuntungan dari hoax ini suatu saat akan menerima cancer dalam tubuhnya dan pecah partainya. Dan bisa nggak lolos. Itu nggak masalah. Lolos tidak menjadi ukuran. Tetapi yang menjadi persoalan pecah partai itu oleh hoax yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Itu Jadi maksudnya lebih baik tidak lolos daripada membuat masyarakat pecah? Bukan lagi masalah pecah, kadernya pecah. Lolos. Baik, oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa, masih dalam topik pembahasan. Jangan biarkan pemilu diisi oleh kabar bohong. Sesaat lagi. Kita kerap kali tak menyadari sebagian dari kita telah merusak. Kita harus bergerak bersama karena kita Indonesia. Masih dalam topik pembahasan selamatkan pemilu dari kabar bohong. Bang Bara, mengapa hoax itu selalu berulang? Apakah memang partai politik tidak memberikan pendidikan politik yang maksimal kepada kader, kepada relawan dan juga simpatisannya, atau penegakan hukumnya yang kurang, atau apa yang kurang? Memang gini, artinya hoax itu berkembang ya, dan dipakai sebagai cara untuk memukul lawan dalam satu kampanye. Karena itu cara yang paling mudah untuk mendiskreditkan lawan secara cepat. Ya, jadi dan dalam demokrasi kita yang masih baru berkembang ini, memang hoax itu juga bisa berkembang secara cepat. Nah, dan dengan juga taraf pendidikan masyarakat kita yang memang masih banyak yang tetapi yang berpendidikan tinggi juga kadang-kadang termakan hoax artinya juga. itu kan mereka itu kan hoax itu kan yang melakukan itu justru berpendidikan ya kan, pelakunya itu aktornya itu aktor intelektualnya justru yang berpendidikan, yang menciptakan hoax itu. Tapi kan yang kenapa Anda bisa sebagai katakan demikian? Kenapa Anda bisa katakan demikian? Ya karena kan untuk merancang itu kan memerlukan. Berarti orang-orang pintar yang berada sebagai produsen. Ya artinya itu juga tidak memerlukan suatu orang pintar dan intellectual level yang begitu tinggi. Tapi memang itu kan yang mendesain itu memerlukan juga suatu kemampuan ya, melakukan desain itu kemampuan untuk menciptakan suatu fiksi, suatu fantasi, suatu cerita bohong yang kelihatannya menjadi masuk akal dan mudah diterima dan efektif untuk memukul lawan gitu. Jadi kan itu juga memerlukan suatu kemampuan gitu ya, suatu kemampuan dan pengalaman dalam kampanye. Baik. Ya. Jadi di sini memang dan itu yang bisa melakukan bisa siapa saja, tidak perlu partai politik ya, bisa juga simpatisan, bisa juga relawan. Nah sekarang bagaimana kita, ini saya pikir ini suatu masa yang cukup krusial. Apa yang terjadi saat ini akan menentukan kualitas demokrasi kita ke depan. Kita tidak mau hoax ini menjadi suatu fenomena yang biasa. Menjadi suatu metode kampanye seperti ini menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan di setiap pemilihan umum. Ya kan? Kita tidak mau menang karena hoax. Jadi ini kita harus bersikap sekarang secara tegas. Ya, bahwa ini tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Ini suatu luar biasa dan menimbulkan kerusakan. Jadi ini sih unacceptable, tidak bisa diterima oleh kita. Baik, pemirsa, selama masa kampanye pemilu 2019 ini sepertinya publik kurang disuguhi dengan yang namanya politik of hope. Yang banyak berkembang di tengah masyarakat justru adalah politik ketakutan, pesimisme, hoax, ujaran kebencian, dan juga kampanye hitam. Nah, apakah parpol ini rela paslonnya menang karena hoax? Di mana sebetulnya tanggung jawab parpol, Pak Jazuli? Saya harus menegaskan berulang-ulang bahwa hoax ini bertentangan dengan agama. Hoax ini bertentangan dengan Pancasila. Hoax ini bertentangan dengan prinsip berbangsa dan bernegara. Karena itu hoax ini harus diperangi oleh kita semuanya. Cara memeranginya, partai politik harus menampilkan kampanyenya dengan program-program yang menyentuh masyarakat, yang mengatasi problematika berbangsa dan bernegara. Hukum harus ditegakkan secara adil. Para pemimpin negara, legislatif, eksekutif, dan semuanya harus memberikan contoh untuk menghilangkan hoax ini. Baru itu kita bisa
menghilangkan hoax. Dan hoax Contohnya ini, dari elit politik dulu ya Pak Jazuli? semuanya, pokoknya pemimpin bangsa, elit politik, semuanya kita harus memberikan contoh tentang memerangi hoax ini. Karena hoax ini akan bisa memecah belah, seperti teman-teman sampaikan. Itu bisa terbukti akan terjadi perkelahian antara satu kelompok masyarakat, antara satu kandidat dengan kandidat yang lain. Kalau ini kita tidak berantas dan kita perangi. Jangan pernah ada di antara kita yang ingin menang menari di atas penderitaan saudara kita sendiri. Jangan sampai kita menari di atas penderitaan saudara sendiri ya. Baik, Pak Inas, terakhir apa yang bisa Anda sampaikan? Karena sekarang sudah polarisasinya semakin tajam, distorsi antar masyarakat meningkat karena pemilu ini. Jadi kawan-kawan di sebelah sana yang penikmat hoax, ya, karena banyak yang dia sangat menikmati hoax. Gitu. Dia sangat bangga dengan hoax itu. Saya beberapa kali debat di TV, mereka mengeluarkan hoax itu. Contohnya mengatakan di mana kuburannya Pak Jokowi, itu kan hoax. Yang mereka kembangkan Pak Jokowi ya orang tuanya tidak jelas apa dan segala macam. Mereka kembangkan hoax menjadi kembangannya itu hoax itu yaitu di mana kuburannya Pak Jokowi. Dan mereka begitu menikmati dengan mengatakan itu semua. Nah, saya harapkan dan itu elit politik yang menikmati elit itu. politik. Dan itu ada di debat-debat, beberapa kali saya debat di televisi, dan mereka mengatakan itu semua. Dan begitu menikmati, sangat menikmati. Nah, saya harapkan para penikmat hoax ini di tetangga kita sebelah, sadarlah gitu. Sadar. Karena hoax itu adalah fitnah. Dan Anda harus tahu bahwa fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Oke. Mas Lukman, tadi ketika Bang Bara menjawab, Anda sempat menyatakan bahwa ada konsultan dari asing yang memproduksi hoax tersebut, yang merancang hoax tersebut. Ini masuknya apa ini? Kalau produksi konten hoax itu tidak mungkin orang-orang biasa. Itu benar kata Bang Bara. Ya, pasti orang-orang pinter. Apalagi kalau kemudian sengaja menyewa seorang konsultan ya yang bayarannya mahal, yang memang selama ini punya track record, punya catatan panjang tentang cara berkampanye dengan menggunakan black campaign dan hoax, fitnah dan kabar-kabar bohong. Nah, sehingga kemudian publik sekarang sudah tahu, kita buka itu semua kepada publik sehingga publik tahu ya. Kami PKB sendiri ini pernah menjadi korban hoax ya. Ketika kita dinyatakan sebagai partai penista agama. Penista agama di mananya? Kita ini partai yang diciptakan, dilahirkan oleh para ulama ya. Para ulama berkumpul menciptakan PKB. Perjuangannya selama di DPR, perjuangannya selama hidup PKB itu perjuangan agama Islam rahmatan lil alamin. Ya jelas itu garis-garis perjuangannya. Nah tapi kemudian kita diberitakan sebagai partai penista agama. Jelas ini hoax. Pak Jokowi 9 juta orang sekarang yang terpapar dengan berita hoax. Menyatakan beliau sebagai PKI, menyatakan beliau sebagai kriminalisasi ulama. Anda khawatir hoax tersebut akan menggerus suara dari ya, itu yang kita lakukan sekarang supaya memberikan edukasi kepada masyarakat dan jelas hampir semua lembaga survei menyatakan bahwa 9 juta ini terpapar dengan hoax. PKB memberikan amanah kepada saya ketika kita membuat undang-undang pemilu. Mas Lukman? Ya, sampai saya singkatnya begini saja. Ya, ini pesan Ustaz Abdul Somad ini, ya. Jadi kita ini para caleg, kita ini partai-partai politik, calon-calon presiden jangan suka pergunakan hoax. Karena kalau Anda mempergunakan hoax, maka yang memilih Anda adalah pemilih-pemilih hoax. Baik. Terakhir, Mbak Oki, apa yang bisa Anda sampaikan terutama kepada masyarakat, kepada para perempuan? Iya, bahwa Partai Nasdem sangat menjaga betul NKRI. Dan Partai Nasdem itu sangat menyudung mengenai dakwah kebangsaan. Jadi ketika kita berbicara mengenai dakwah kebangsaan, kita harus menjaga NKRI sehingga jangan percaya kepada hoax-hoax. Dan saya mau mengomentari sedikit yang dikatakan oleh Mas Lukman terkait dengan pertanyaan Zelvia juga, hoax bisa menggerus elektabilitasnya Pak Jokowi. Menurut saya insya Allah tidak. Karena hoax itu bisa terkalahkan dengan programnya Pak Jokowi. Seperti misalnya yang terakhir mengenai 3 kartu. Ya itu adalah bisa menunjukkan SDM premium menjadi bangsa yang bagus, insya Allah. Jadi bertarunglah dengan program-program yang nyata, bukan dengan hoax. Terakhir, Mas Sukmo. Masyarakat sebentar lagi akan diberikan sebuah produk hoax yang paling berbahaya, yaitu ketika mengatakan bahwa pemilu itu sudah didesain sedemikian rupa sebagai pemilu yang curang. Oleh sebab itu masyarakat jangan jadi korban. Cukup ketika Anda menerima berita apapun yang sifatnya hoax, hentikan di tempat Anda, jangan disebarkan lagi. Partai Bulan Bintang tidak pernah memproduksi hoax, tetapi hanya memproduksi kata-kata bela rakyat, bela Islam, bela NKRI. Sebagai perwujudan kepada konstituen, pertanggungjawaban kepada rakyat, itulah yang seharusnya disebarkan kepada masyarakat. Bukan yang sifatnya berita-berita atau konten black campaign. Kepada elit-elit politik yang masih menikmati hoax, apa yang bisa Anda sampaikan? Elit politik yang menikmati hoax, saya katakan pada Anda,
kenikmatan yang akan Anda nikmati cepat atau lambat akan membawa Anda ke penjara. Oke, baik. Ya, saya mau tambah sedikit. Sedikit, Bang Bara. Sedikit ya, gini, harus ada kesadaran di antara elit politik, juga kandidat ya. Untuk apa menang dalam pemilihan presiden, kalau kemudian menang itu dilakukan dengan cara seperti ini. Menimbulkan kerusakan, polarisasi di antara rakyat. Ya. Sehingga nanti kalau dia menang, ada luka yang mendalam. Betul. Dan itu memakan waktu untuk mengobati luka itu. Dan dia harus kemudian memimpin di antara kerusakan itu. Dan seperti ada collateral damage, kerusakan gitu luar biasa. Itu kan tidak apakah itu yang kita terlalu inginkan? Mahal harganya. Cost-nya terlalu besar. Dan itu kita tidak mau. Tidak mau Jadi itu terjadi. Itu kemenangan itu kemenangan. Kita berikan tepuk tangan semuanya untuk para narasumber. Terima kasih Bang Bara, Pak Inas, Pak Jazuli, Mbak Oki, Mas Sukmo dan juga Mas Lukman. Pemirsa, hoax adalah ancaman bagi demokrasi. Kebohongan yang diproduksi terus-menerus berulang-ulang bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi ini sungguh adalah suatu cara menang yang tidak bermartabat. Elit politik harus bertanggung jawab untuk bersama-sama memadamkan kebakaran, memadamkan api, kebohongan, dan juga kebencian. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Partai Bicara. Sampai jumpa. Pak Jazuli. Metro TV, knowledge to elevate.